Halo semua, welcome back to Chips Channel Car Information Program. Apa kabar kalian semua? Saya harap kalian semua dalam kondisi yang baik dan sehat. Oke, kalau di beberapa waktu yang lalu kita sudah dikasih kesempatan oleh pihak Astra BMW untuk mengulas sedan terkompak mereka, BMW yang harganya paling terjangkau. Kali ini kita mau mengucapkan terima kasih lagi kepada pihak Astra BMW Jalan HR Muhammad yang sudah memberi kita kesempatan lagi untuk mengulas produk mereka. Dan saat ini tepat di depan saya sudah ada SUV atau BMW menyebutnya SAV terkompak mereka. Ini dia BMW X1 S-Drive. Bicara mengenai BMW, banyak yang mengira X1 ini adalah BMW paling terjangkau. Jadi di sini saya jelaskan, untuk BMW dengan harga yang paling terjangkau itu sekarang dipegang oleh BMW 218i Grand Coupe. Sedangkan ini adalah SUV terkompaknya dari BMW dan sudah memasuki generasi ketiga. Menurut saya ini modelnya cakep banget. Dari semua generasi X1 ini yang paling cakep. Meskipun seperti kebanyakan BMW, dia grillnya sudah mulai membesar, tapi karena dia belum mengikuti yang model-model terbaru yang seperti iX mungkin ya, itu sampai ke bawah. Meskipun ukurannya tambah besar, double kidney grillnya membesar, tapi menurut saya ini masih proporsional dengan model keseluruhan dari tampang depan ini. Untuk lampunya sudah menggunakan BMW LED semua, lampunya sudah model menyipit, sudah dual proyektor, DRL-nya yang bentuknya seperti L terbalik bergantian dengan lampu sein. Kemudian ada yang menarik, di bagian lampu ini ada detail lampu ketiga yang nyorot dari dalam bagian samping. Ini bukan cornering lamp, tapi ketika kita menyalakan lampu, dia akan otomatis menyala untuk menerangi di bagian samping. Untuk bagian bawahnya sendiri, ini saya suka ya, ada aksen-aksen silver yang ini agak doff gitu ya, jadi nggak norak gitu kelihatannya. Terus ada lubang-lubangan samping untuk memperlancar aliran udara. Ini lubangnya bener-bener lubang asli dan sudah dilengkapi dengan 4 buah parking sensor di bagian depan. Kalau teman-teman bisa lihat juga di bagian tengah ini sepertinya ada mika. Ya bener, dia ini sebetulnya sudah dilengkapi dengan radar ya, jadi ada sistem radar. Terus di bagian tengah kaca atas itu ada kamera untuk sistem radarnya, tapi tidak semua sistem radarnya ini aktif karena di Indonesia belum tersedia BMW Connected Drive, di mana itu membutuhkan internet untuk mengkonekkan. Jadi kalau di luar negeri sana sistem radarnya BMW ini lucu sih, dia sistemnya kayak subscription gitu ya, jadi berbayar. Jadi kita ingin mengaktifkan, misalkan kita mau pergi keluar kota 1 minggu, kita butuh mengaktifkan adaptive cruise control. Kalian bisa berlangganan untuk radar adaptive cruise control itu selama 1 minggu. Tapi sayangnya di Indonesia belum bisa. Dan memang mobil ini sudah ada beberapa radar yang sudah aktif saat ini. Nanti kita akan lihat di bagian depan, di bagian dalam mobil, karena pengaturannya ada di bagian dalam dan akan saya jelaskan ketika kita membahas bagian dalam. Untuk tampang keseluruhan di bagian depan saya suka banget. Ini kap mesinnya berkontur. Jadi kesannya ini mobil ini terlihat gagah sekaligus sporty. Di bagian atas ini bentuknya berlekuk-lekuk, grillnya besar mengotak dengan garis-garis tegas, kemudian lampunya menyipit. Sporty dan gagah. Good job buat BMW. Oke. Sebelum kita berpindah ke bagian lain, kita kepingin tahu apa yang ada di balik kap mesin dari SUV terkompaknya BMW. Oke, sudah pakai pegas, good job. Seperti ini ruang mesin dari BMW X1. Cukup penuh tapi cukup rapi karena sudah di cover mesinnya. Mesinnya sendiri ini masih sama dengan BMW 218i, sama dengan Mini Cooper, jadi mereka berbagi mesin. Cuma yang ini sedikit spesial karena di BMW X1 ini tenaganya naik 14 HP. Jadi dia sekarang menghasilkan tenaga 156 horsepower dengan torsi 230 Nm. Jadi torsinya naik 10, horsepowernya naik 16. Mesinnya 1500 cc, 3 silinder, menyalurkan tenaganya ke dua roda depan menggunakan transmisi DCT 7 speed, jadi sudah
dual clutch. Kemudian di ruang mesin ini saya melihat sesuatu yang orang yang suka nyetir itu pasti akan suka, karena dia sudah dilengkapi dengan strut bar seperti ini. Seharusnya ini menambah kestabilan. Ruang mesin sudah dicat warna dengan bodi, dan yang saya suka dia sudah diberi peredam, nggak kayak merek sebelah GLA itu nggak dikasih peredam, meskipun ini adalah SUV terkompak mereka atau entry level SUV-nya. Oke, mungkin itu aja. Yuk kita lihat ke bagian samping. Oke teman-teman, kalau kalian suka dengan video kita, dukung kita dengan cara subscribe channel kita. Jangan lupa tekan tanda jempol ke atas. Jangan lupa juga untuk di-share sebanyak-banyaknya. Aktifkan tanda lonceng notifikasi untuk mengetahui video-video terbaru dari kita. Komen-komen juga di bawah. Follow juga Instagram Chips Channel. Apabila kalian punya kendaraan atau mobil yang mau kita promokan atau boleh kita review, kalian bisa juga DM di Instagramnya Chips Channel. Oke, sekarang kita beralih ke bagian samping mobil. Kalau kalian lihat paling mencolok ini ya. Jadi ini spionnya ini warnanya kayak, jadi teringat kayak Audi ya. Jadi di bagian atas ini belum dicat, tapi dia dipadukan dengan warna silver dove dan piano black. Ini menurut saya bagus banget sih, perpaduan yang bagus. Apalagi dia di window lainnya ini berputar ini ada chrome, tapi chrome-nya juga nggak norak. Ini chrome-nya chrome seperti satin chrome ya. Jadi dia bukan chrome yang kilat, yang mengkilap gitu ya. Jadi bisa seperti menyatu dengan spionnya. Sudah ada lampu sen spion. Dan di bawah spion ini seharusnya ada welcome light, cuma ini karena terang jadi nggak kelihatan ya. Seharusnya ada welcome light-nya juga. Terus sudah dilengkapi dengan keyless ya pastinya ya. Untuk model kuncinya seperti ini, di logo BMW ini untuk mengunci sudah ada unlock untuk power back door. Dan ini satu tombol yang membuat saya penasaran sejak saya mereview BMW 218i, dan di situ saya belum mendapatkan jawaban, dan akhirnya di sini saya mendapatkan jawaban. Ternyata fungsi tombol ini adalah untuk menyalakan lampu. Oke, kita pindah ke depan sebentar. Jadi kalau kita tahan logo ini, logo apa ini, diamond atau wajik, terserah kalian nganggapnya apa, itu akan menyalakan lampu. Jadi fungsinya ini seperti follow me home, dan kita biarkan aja nanti lampunya bakal mati sendiri. Terus koreksi sedikit untuk bagian depan, tadi saya katakan ini parking sensornya ada 4, ternyata ada 6 karena di samping sini ada corner sensor. Oke, beralih ke bagian samping. Untuk ban mobil ini, saya bilang ini velgnya ini cukup unik ya. Bukan hanya modelnya yang unik, tapi perpaduannya juga unik. Biasanya kalau dual tone hitam dan warna metal, tapi ini warnanya abu-abu seperti ini dipadu dengan warna silver. Dan yang lebih unik lagi, ini bahannya yang di bagian luar ini doff plastik ya. Ini bisa dibuka sih, seharusnya bisa dibuka, dalamnya tetap pelek alloy. Tapi ini perpaduan yang sangat unik ya. Jarang-jarang ada mobil dengan velg alloy dipadu dengan velg doff. Kemudian untuk bannya sendiri dia menggunakan ban 225 55 ring 18. Rem depan cakram, belakang cakram, ABS, EBD segala macamnya, auto hold, semua sudah menjadi kelengkapan standar di mobil ini. Oke, beralih ke bagian atas, dia sudah dilengkapi dengan panoramic sunroof yang sangat besar. Sudah ada ini roof rail beneran ya, bisa dibuat ngangkut-ngangkut barang. Di bagian samping ini masih tercerminkan siluet seperti BMW X1 yang lama. Tetap beda, tapi kalau kalian lihat dari samping kalian bisa tahu kalau ini adalah BMW X1. Yang saya sayangkan dari tampak samping ini adalah handle-nya. Kalau handle-nya yang dulu itu model grip, sekarang model cungkil seperti ini. Sudah ada easy entry-nya, jadi kita tinggal meletakkan tangan di bawah, sudah terbuka. Kemudian nguncinya lagi tinggal sentuh sini saja. Ya, model cungkil ini memang sekarang BMW sekarang ini kembali ke model cungkil kayak mobil tahun 90-an ya. Yang saya sayangkan ini meskipun ini cara yang paling murah untuk membuat mobil lebih aerodinamis, tapi setidaknya model cungkilnya itu dibuat seperti BMW i7. Jadi bukan yang handle-nya ikut seperti ini, tapi di bagian dalam ini kalau bisa ada tombol elektrisnya, itu rasanya lebih terkesan mahal dan lebih modern kalau dibandingkan dengan handle cungkil seperti ini. Oke,
Mungkin itu aja di bagian samping, karena bagian samping ini menurut saya oke, dan saya nggak ada komplain di bagian samping kecuali perkara handle. Dan di sini ada detail yang lucu, saya nggak tahu ini maksudnya apa, mungkin teman-teman bisa jelaskan. Ini ada gambar orang duduk, kemudian ada segitiga dan gambar buku. Mungkin mobil ini ditujukan untuk keluarga yang ingin bersantai mungkin ya, saya kurang tahu. Oke, mungkin itu aja. Sekarang kita pindah ke bagian buritanya. Oke, beralih ke bagian buritan. Ini adalah bagian yang paling saya suka di BMW ini. Ini adalah menurut saya bagian yang paling atraktif, yang paling cakep lah menurut saya. Ini kalau kalian lihat, kita lihat mulai atas, ini antena shark fin-nya sekarang sudah model pendek itu bagus, sudah ada spoiler yang terintegrasi, sudah ada high mount stop lamp, rear defogger, rear wiper, ada logo BMW. Terus di bagian bawah sini sudah ada rear kamera, ada logo X1, S-Drive 18i, berarti dia mesinnya ini setara dengan 1800 cc, tapi whatever, oke lah. Dan yang paling saya suka itu adalah detail lampunya. Dia sudah menggunakan lampu LED, tapi ini dibuat 3D. Ini benar-benar 3D loh, ada keluar masuk. Menurut saya modelnya atraktif banget. Agak ada miripnya, kalau ini kita tutup ya, agak ada miripnya dengan BMW iX. Saya suka banget sih, ini sporty banget di bagian belakangnya. Sudah ada 6 titik parking sensor, termasuk corner sensor. Sudah ada mata kucing. Terus di bagian bawah ini diffusernya ini warnanya silver dove ya. Ini juga silver dove, tapi yang ini teksturnya lebih kasar. Dan untuk knalpotnya, saya sukanya dia tidak pakai knalpot palsu, meskipun knalpotnya aslinya ngumpet di bagian bawah sebelah kiri. Oke. Ada satu fitur yang menurut saya ini oke banget sih. Kalau di BMW 218i dia hanya bisa membuka, tapi yang di sini dia bisa membuka dan menutup secara otomatis dengan kick sensor. Oke, akhirnya ya dia sudah dilengkapi dengan power tailgate. Bagasinya seperti ini, memang nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil juga, cukupan lah. Sudah ada tonneau cover, yang ini kualitasnya bagus banget loh, ini kaku. Sudah ada hook di kiri kanan. Kemudian ada tempat penyimpanan terbuka, ada 12 volt socket, ada lampu LED di belakang. Di sebelah kiri ada cargo net penyimpanan terbuka. Dan yang saya suka di BMW ukuran compact saat ini, di bagian bawah, meskipun dia ini sekarang nggak pakai ban run flat tire ya, tapi di bagian bawah ini dia wow, diberi tempat penyimpanan yang gede seperti ini. Ini cukup dalam dan bisa kalian kunci seperti ini ketika kalian membawa barang yang cukup tinggi. Dan ini berguna banget sih, karena ini full size ya. Kotaknya ini ke bawahnya full size, jadi benar-benar bisa berguna untuk membawa barang-barang yang tinggi. Tapi kalau kalian masih merasa kurang untuk kapasitas bagasi mobil ini, kalian bisa lipat jok depan 40, 20, 40 seperti ini. Oke, jadi kalau sudah seperti ini, mungkin agak terhalang tonneau covernya ya. Tonneau covernya nggak kita otik-otik. Ini seharusnya gede banget. Untuk mobil ukuran segini ini gede banget. Kalian bisa bawa barang yang panjang. Terus di jok tengah itu kalian sudah bisa lihat, itu ada top tethernya. Jok tengah semua sudah dilengkapi dengan Isofix. Kemudian di bagian atas ini seharusnya ada tempat untuk menyimpan segitiga pengaman, tapi ini lagi dicopot. Oke, mungkin itu aja. Kita tutup bagasinya dan kita mau lihat interior mobil ini. Ya teman-teman, sebelum kita melihat interior dari mobil ini, seperti biasa kita kedatangan teman kita dari pihak Astra BMW. Tapi dapat saya pastikan apapun yang kalian lihat dan apa yang saya katakan di video ini, semuanya itu berdasarkan pendapat pribadi saya, tanpa campur tangan, tanpa intervensi apapun dari pihak Astra BMW. Oke, mungkin kita pengen tanya-tanya sedikit tentang mobil ini. Langsung aja. Sebelah saya sekarang sudah ada Bro Ludwin, bisa bantu masuk. Halo, apa kabar? Halo, Bro? Baik, Bro. Baik ya. Iya, baik. Mau tanya-tanya dikit boleh ya? Boleh. Nah, ini ada promo nggak untuk BMW ini? Untuk BMW X1 kita masih belum ada promo. Cuman memang sebenarnya kita masih bisa dapat potongan dari harga off the road itu 5%. Yang dimana nanti kita dengan pakai program profesi ya. Lalu untuk harganya sendiri di X1 ini dia masih terjangkau.
Dia di angka 1 M-an kecil. Dan juga memang untuk X1 ini kita kebetulan masih inden barangnya. Kalau kita masuk inden di bulan Januari ini, mungkin kita bisa dapat barang tercepatnya di bulan Maret mungkin ya. Dan untuk estimasi terlamanya mungkin di bulan April atau bulan Mei. Begitu, Bro. Selain itu mungkin untuk garansi-garansi atau mungkin ada yang di cover dari pihaknya BMW? Kalau untuk X1 kita punya yang namanya BMW Service Inclusive, itu selama 5 tahun atau batasan kilometernya 60.000 km. Lalu kita ada yang namanya BMW Repair Inclusive, itu tanpa batasan kilometer dan juga 2 tahun warranty tire coverage. Ada batas kilometer untuk bannya atau mungkin untuk garansi mesin? Oh ya, kalau untuk tire coverage-nya kita ada batasannya di 2 tahun atau 8.000 km gitu. Untuk mesin? Untuk mesinnya kita sampai 60.000 km, Bro. Oke. Tapi untuk yang BMW Repair Inclusive atau warranty part itu kita tanpa batasan kilometer. Oke, siap. Nah, mungkin dari teman-teman yang lihat di video ini mungkin ada yang kepengen tanya-tanya lebih lanjut lagi mengenai mungkin BMW X1 atau tipe-tipe yang lain, mungkin mau tanya-tanya harga atau test drive, kira-kira bisa menghubungi Bro Lutfin di mana ini? Bisa Untuk yang mau tanya-tanya untuk BMW atau kita coba test drive X1 ini bisa hubungin saya di 0878 5561 2888. Oke, thank you Bro. Kalau gitu kita lanjut review lagi. Mari. Seperti biasa sebelum kita masuk, kita mulai detail dari door trimnya. Tapi ada satu yang mau saya jelaskan. Ini bukaan pintunya lebar banget, hampir 90 derajat. Ini good job buat BMW, ini mempermudah akses kita untuk keluar dan masuk. Terus untuk door trimnya sendiri, ini di bagian atas ini sebetulnya sudah dilapis kulit, tapi ini agak keras ya, seperti plastik langsung dilapis kulit, jadi nggak ada empuk-empuknya. Terus ini yang lucu, dari kemarin BMW 218 dan X1 di sini tuh ada kayak tongolannya kecil gini ya. Ini kayak mengingatkan kita akan mobil-mobil tahun 90-an. Ini untuk penanda kalau kita sudah mengunci pintu atau belum. Sangat jarang sih di mobil-mobil modern sekarang, tapi nggak tahu BMW kok menghadirkan ini kembali. Mungkin ada teman-teman yang tahu, kalian bisa komen-komen di bawah. Kemudian untuk door trimnya sendiri, ini handle-nya saya suka. Ini ada ambient slide-nya, tapi kecil, nggak kelihatan ini karena siang. Dan handle-nya ini lucu loh, ini warnanya satin chrome, tapi dia di bagian tengah ini ada coakannya. Jarang-jarang dibuat seperti ini ya. Ini menandakan kalau BMW niat ini buat mobil ini ya. Terus untuk handle-nya sendiri ini juga saya suka, dia modelnya 3D gitu ya. Jadi kayak 4D mungkin ya orang bilang, ini agak keluar gini ya. Biasanya mobil-mobil kan langsung nempel gini, ini dibuat keluar seperti ini. Jadi desainnya unik, nggak biasa. Ada power window, armrestnya ini empuk, beneran empuk. Ini juga empuk, sudah ada jahitan-jahitan asli, dan ini ada pattern-pattern seperti rotan. Yang bagian atas ini dia bukan Twitter ya, jadi dia cuma pattern aja. Saya nggak tahu, mungkin di luar negeri ada yang ada Twitternya mungkin ya. Kalau yang di bagian bawah ini yang ada speakernya. Di bagian bawah sudah plastik keras, sudah ada cup bottle holder atau cup holder dan door pocket. Oke, kita masuk sekarang. Oke, sekarang kita sudah duduk di bangku baris kedua, dan posisi saya sekarang ini adalah posisi yang paling recline. Kalau posisi yang paling tegak itu seperti ini. Ini tegak banget. Kalian bisa recline dua step ya. Yang satu seperti ini, yang ini paling rebah. Untuk headroom ini ada 3 jari lebih, 3 jarian lah. Ini 3 jari masih longgar. Kemudian di bagian samping hand grip model retract, sudah ada hooknya, ada lampu, ada curtain airbag. Kemudian untuk seat beltnya itu di bagian samping sini, jadi bukan di pilar tapi di mount di bagian agak ke belakang seperti ini. 3 tempat duduk ini semuanya sudah 3 titik seat beltnya, cuma yang di tengah ini dari atas. Kemudian untuk headrest, 3-tiganya sudah adjustable, sudah ada armrest plus cup holder, nyaman banget sih. Ini tingginya nih, biasanya kalau armrest ini agak berbeda, tapi ini hampir sejajar, kurang sedikit. Good job lah buat BMW, hampir sejajar. Dan ini yang saya suka, attention to detail. Jadi di sebelah sini tuh dilapis kain ya, jadi biar nggak bunyi berdecit ketemuan antara kulit dan kulit yang bergesekan. Untuk joknya 40 20 40 pelipatannya. Ini modelnya perforated dengan jahitan hitam, di sampingnya ada jahitan berwarna putih. Oke, kembali ke posisi duduk. Ini posisi duduknya
nyaman banget. Ini joknya empuk sih, kalian bisa lihat ini, saya tekan-tekan dikit, ini empuk sih, sampai yang di tengah pun empuk, sandaran tengah pun juga masih empuk. Nah, untuk dudukannya sendiri ini memang agak kurang panjang sedikit untuk bagian pahanya, tapi sudah menopang paha dengan baik. Di bagian bawah jok depan ini kaki kita masih ruangannya besar, jarang-jarang loh mobil Eropa bagian bawah joknya itu masih besar seperti itu. Masih ada tunnelingnya, dan ini ada 2 USB charging Type C, ada ventilasi AC yang bisa dibuka tutup, tapi tetap blowernya ikut depan. Ini ada tempat penyimpanan terbuka, mungkin untuk meletakkan HP kalian yang sedang di charge. Dan yang saya suka ini joknya bisa sliding, jadi kalau bagasinya kurang besar kalian nggak hanya bisa melipat, kalian juga bisa majukan seperti ini. Majunya cukup banyak, ini sampai kaki saya mentok. Wow, segini loh, ini lebih dari 10 cm mungkin ya. Dan posisinya ini sekarang yang paling mundur. Oke, jok depan ini sudah disesuaikan dengan posisi mengemudi saya, tinggi saya 180 cm. Untuk legroom sendiri, karena ini ada coakan jadi masih sisa 4 jari, tapi kalau di sini sisa 3 jari. Kalau masuk sampai coakan 4 jari lebih lah, 5 jari. Dan seperti kebanyakan mobil Eropa, di bagian belakang ini saya suka diberi seperti plastik. Kenapa nggak ditiru mobil-mobil Jepang dan yang lainnya ya? Kemudian di bagian belakang jok depan ini ada tempat penyimpanan model jaring-jaring seperti ini. Oke, ini panoramiknya sedang kita buka ya. Ini nyaman banget sih kalau posisi paling rebah, terus kalian jalan jauh, kalian bisa lihat-lihat pemandangan di atas. Ini enak banget sih, luas banget pandangannya. Oke, mungkin di bagian belakang cukup itu aja. Sekarang kita akan pindah ke bagian depan yang pastinya jauh lebih mengasihkan. Ini dia bagian dalam dari BMW X1. Ini kelihatan modern banget ya. Sekarang dia sudah menggunakan curving display. Ini ada 2 layar yang dijadikan satu, 10,25 dan 10,7 inch. Ini tapi jadi mengingatkan kita akan lawan merek sebelah ya, mirip-mirip kayak gini ya. Cuma yang saya suka karena dia sekarang modelnya seperti ini, dia nggak ada rumah-rumahan untuk speedometer lagi. Jadi dashboardnya ini bisa rata, jadi posisinya seperti kayak turun ya. Padahal ini harusnya nggak turun-turun banget, cuma karena nggak ada rumahan untuk speedometer, jadi dia bisa rata. Dan ini membuat pandangan ke depan ini jadinya lebih luas. Bahannya juga yang dipakai ini soft touch ya, sudah ada mid bass di tengah. Kemudian di bagian samping sini sudah ada jahit-jahitan asli. Dan yang lucu ini, kalau kalian bisa lihat ini detailnya airbag ini di sini. Saya nggak tahu sih airbagnya di mana, tapi detailnya di AC. Dan lubang AC-nya ini ada 2 di sebelah kiri. Modelnya ini kayak mengingatkan saya akan Honda HR-V ya. Tapi BMW sendiri juga ada yang seperti ini. Itu BMW i8. Dan kalau kita lihat di tengah, ini juga ada AC yang tertinggal sendirian di tengah ini. Ini mengingatkan saya akan BMW E36. Coba kalian yang punya BMW, kalian boleh komen-komen di bawah. Terus di bagian AC ini ada aksen chrome dan ada aksen silver dove yang bagus banget sih. Jadi nggak kelihatan norak. Ini sudah kilap terus ini kilap, enggak. Tapi ini dikasih warna dove. Dan di bagian bawahnya ini seperti warna silver metal ya. Ini ada aksen garis putus-putusnya. Ini bagus banget sih. Di plus ada ambient light yang bisa kalian ganti-ganti warnanya di dashboard sampai ke samping sebelah sini. Terus kalau kita turun, di bawah sini ada glove box yang lumayan gede, nggak terlalu gede-gede banget. Ada lampunya dan ini dilapis bahan karet. Jadi barang-barang yang ada di dalam gini nggak mungkin bunyi-bunyi atau terpontang-panting. Sudah soft close. Di bagian tengah ini saya juga suka banget. Ini ada wireless charging yang posisinya enak banget. Jadi ini ada penjepitnya, jadi handphone kalian gak akan kemana-mana. Terus nah ini fast chargingnya udah nyala. Kemudian ada ambient lightnya di samping ini dengan aksen garis-garis yang bakal terlihat cakep banget ketika malam hari. Karena ini posisinya lagi terang, jadi mungkin ambient light kurang terlihat dengan jelas. Ada aksen-aksen piano black, ada aksen-aksen silver. Jadi nggak semuanya tuh aksen piano black yang fingerprint magnet ya. Ini bagus banget sih, saya suka banget. Sudah ada cup holder, ada lapisan karetnya juga di bawah, ada 12 volt socket dan ada
USB-C charging ya. Di bagian tengah ini konsolnya ini futuristis banget kayak mobil listrik. Dia ini mengambang loh. Jadi di bagian bawah ini ada tempat penyimpanan yang besar banget, tapi ada yang mengesalkan juga. Nanti saya jelaskan. Oke, beralih ke bagian tengah. Ini kita bisa lihat di sebelah sini sudah ada shortcut ya nih, masuk shortcut untuk ke multimedia. Jadi ada start stop engine, dan sekarang sudah tidak menggunakan tuas persneling tapi adanya switch persneling seperti ini. Dan ini untuk park brake, auto hold. Di sini untuk shortcut volume dan sick track. Di sini untuk lampu hazard. Di sini ada 3 tombol. Ini auto hold. Yang di atas ini ada 3 garis ini, dan ini ada my models. Ini untuk mode berkendara ya. Jadi kalau kita misalkan pencet ini, kalian bisa lihat di layar. Ini ada sport, efficient, ekspresif, dan juga personal. Jadi kita bisa pilih modenya di sini, dan di speedometernya sekarang juga bisa berganti-ganti model. Tidak seperti yang model sebelumnya, dia hanya satu model. Yang ini dia bisa berganti-ganti model, seperti ketika kita ke ekspresif. Nah, jadi kalau seperti yang BMW 218i dia hanya bisa berganti-ganti warna, tapi di BMW X1 ini sekarang dia bisa sedikit berganti model meskipun modelnya terbatas dan agak mirip-mirip ya. Yang ini efisien, ini agak mirip dengan sport. Nah, dan warnanya pun juga ikut berganti. Kemudian di sini juga ada P, ini untuk kamera belakang. Ini ada reversing assist yang nanti bakal kita coba lagi. Kemudian yang agak sayang, karena sekarang ini semua dijadikan satu ke layar multimedia. Jadi kalian kalau mengatur apapun sekarang harus lewat layar, dan itu kadang kalau kita diem gini masih oke ya, tapi kalau mobil berjalan itu agak menyita perhatian, dan untuk driver itu agak berbahaya. Saya nggak tahu alasannya kenapa kok sekarang pakai layar, pakai sentuh-sentuh, sistem sentuh semua, nggak seperti mobil zaman dulu ada tombol. Ya tetap kita apresiasi lah, di sini ada front defroster dan rear defogger langsung pakai tombol. Tapi untuk pengaturan AC ini kita harus pencet sini. Untuk pengaturan arah kita juga harus atur dari layar. Untuk speed fan, untuk temperatur itu juga kita harus dari layar. Tapi ya mau nggak mau ini kemajuan zaman, kita harus mengikuti lah ya. Dan untuk di layar sendiri pengaturannya juga cukup banyak. Ini kita juga bisa melihat, oh ya, yang tadi di awal saya belum jelaskan adalah interface ya. Interface-nya itu seperti ini, bagus banget sih. Jadi dia cukup lengkap, ada traffic road, ada kompas, ada my BMW. Ini kalian bisa lihat tenaga dan torsi yang keluar, dan ini bagus banget loh. Nah, seperti ada detailnya seperti ini. Terus ada personal assist seperti ini. Hai BMW, open driver windows. Okay, I will open the driver's window. Hai BMW, closed driver window. Okay, I will close the driver's window. Oke, jadi di BMW X1 ini tidak seperti di BMW 218i Grand Coupe, dia ada sensor seperti gini. Di sini nggak ada, tapi sudah digantikan dengan personal assist talk to me ini. Kemudian sudah bisa Bluetooth, sudah ada navigasi. Kemudian di bagian dalam ini banyak banget sih pengaturannya, tapi yang paling penting ini kita bisa mengatur lampu. Jadi lampunya BMW ini biasanya di sebelah kanan model putar, tapi sekarang sudah model tombol. Dan untuk tombol-tombol yang ada 3 garis seperti ini, itu adalah shortcut. Kita bisa atur lampunya di sini. Ini cukup banyak sih pengaturannya. Untuk high beam juga, automatic high beam kalian bisa atur. Kemudian one turn signal kalian bisa atur di sini. Kemudian untuk kendaraannya sendiri, untuk drivetrainnya kalian bisa lihat di sini. Untuk driver assistance-nya kalian juga bisa atur di sini. Seperti di awal saya
katakan mobil ini sudah dilengkapi dengan hardware radar yang sudah ready tapi belum bisa diaktifkan karena di Indonesia ini belum tersedia BMW Connected Driving. Tapi ada beberapa radar yang sudah aktif, contohnya seperti front and rear collision warning, lane departure warning, lane change warning, ini sudah ada semua, exit warning, dan pengaturannya semua lewat layar ini. Selain itu, untuk mobil ini juga sudah dilengkapi dengan Android Auto dan Apple CarPlay ya. Setting-settingan yang lain kalian bisa coba di sini juga. Dan ada satu detail yang saya suka, ini seperti di vehicle status. Ini kalian bisa ngecek-ngecek semuanya. Dan ini attention to detailnya bagus. Kalian bisa lihat ini lampunya sekarang nggak nyala, kita nyalain lampunya, dia ikut nyala. Kita ngesen, ikut ngesen. Kita belokkan ban, dia ikut belok. Ini menurut saya attention to detail yang bagus banget. Sampai ke belakang juga. Bahkan ketika pintu terbuka, dia juga bisa menampilkan gambar pintu individual yang terbuka. Kemudian kalian juga bisa ngatur-ngatur macam-macam ya, lighting, interior lighting. Di sini kalian bisa atur ambient lights dan macam-macam. Kemudian untuk bagian ini, bagian speedometernya sendiri, ya ini standar lah ya, sudah bisa diganti-ganti. Kemudian setirnya ini saya suka banget. Ini modelnya enggak kayak BMW biasanya, ini model baru. Digenggamnya ini cukup gendut ya, jadi untuk tangan saya yang besar ini genggamnya enak. Dibalut bahan lapis kulit, sudah ada jahit-jahitan asli. Kemudian tombol-tombolnya ini juga nggak biasa. Ini ada yang jadi tombol sebelah kanan untuk mengatur layar di speedometer, itu bisa kalian ganti-ganti pengaturannya. Terus sebelah kiri ini untuk pengaturan cruise control, meskipun dia belum adaptif cruise control. Kemudian untuk wiper di sebelah kanan sudah auto. Wow, nice, sudah auto. Dan untuk high beam dan lampu sein ini di sebelah kiri sini ya. Jadi untuk mobil Eropa kebanyakan di sebelah kiri, pengaturan lampunya di sebelah kanan terpisah. Untuk setirnya sendiri, dia pengaturannya sudah tilt dan teleskopik. Ini jauh banget sih, dan enak banget. Posisi mengemudinya ini enak banget seperti BMW kebiasaan. Cuma untuk BMW X1 ini, joknya ini tidak ada leg extendernya. Jadi leg supportnya nggak bisa diperpanjang, mestinya agak kurang panjang dikit ya. Dan seperti mobil kekinian, dia sudah dilengkapi dengan APAR untuk sistem keselamatan. Jok kiri, jok penumpang kiri dan jok driver sudah elektrik, cuma yang jok driver ini sudah dilengkapi dengan memory seat. Ke bagian atas, jadi untuk hand grip semua dapat ya, ada 4 buah model retract. Ini untuk Bluetooth teleponi, untuk speakernya. Kemudian untuk sun visor kiri kanan sudah dilengkapi dengan card holder dan sudah ada lampunya, ada vanity mirror, penutupnya model geser. Kemudian di bagian atas ini yang paling saya suka, ini modelnya frameless dan sudah auto dimming. Cantik banget sih modelnya ini. Terus sudah ada lampu kabin. Nah, plus di atas ini kalian lihat ini sudah ada detail garis 3. Ini untuk shortcut ke layar multimedia. Kemudian di bagian atas ini sudah ada untuk pembukaan panoramik sunroofnya, dan ini sunroofnya bisa dibuka. Oke, karena panas kita tutup lagi. Dan ini sunshade-nya bisa kita tutup juga sih. Jadi pilihan kalian mau dibuka atau tutup. Untuk BMW X1 ini juga sudah dilengkapi dengan 7 buah airbag. 2 di depan, 2 di samping, 2 di jendela, dan 1 di lutut. Sepertinya sih untuk lutut pengemudi ya, harusnya seperti itu. Oke, mungkin itu aja. Oh ya, untuk seatbelt modelnya seperti ini ya. Jadi dia tidak bisa diatur ketinggiannya, tapi dia sudah bisa ya ini gimana ya? Ya nggak bisa diatur ketinggiannya, cuma dia bisa gerak-gerak seperti ini, modelnya tertutup. Oke, mungkin itu aja. Yuk, langsung sekarang kita coba tes jalan mobil ini. Ya teman-teman, terus terang kelupaan. Tadi saya bilang ini modelnya floating bagus.
di bawah ini ada tempat penyimpanan terbuka yang besar, tapi ada sesuatu yang menjengkelkan, sedikit menjengkelkan sih. Tepatnya di sini. Nah, ini tempat penyimpanan yang ada di atas ini menjadi sangat kecil. Saya nggak tahu ini buat naruh apa. Mungkin buat kabel-kabel seperti ini ya. Yang pasti ini untuk nyimpen HP nggak cukup. Tapi ada satu lagi sih yang agak mengganggu. Bukaannya ini sepertinya untuk diperuntukkan untuk left hand drive ya. Jadi bukanya ke arah sini. Jadi kalau kita pengemudi ingin mengambil barang ini agak perlu effort dikit ya. Kenapa nggak dibuat yang bukaan tengah seperti biasanya? Mungkin itu aja. Sisanya menurut saya build quality dan fitur-fitur shortcut ini sangat membantu sekali. Ya teman-teman, kita kepengen nyoba sekali lagi reversing assist dari mobil ini. Karena memang mobil ini tidak dilengkapi dengan kamera 360, tapi dia bisa membantu kita seperti punya kamera 360 dan mobilnya bisa semi autonomous. Misalkan ini kita lagi ada di jalan yang sempit ya, kita masuk gang kecil, ini perumpamaan aja, terus jalannya berkelok-kelok seperti ini, dia harusnya bisa membaca beberapa puluh meter ke depan, misalkan seperti ini, dan tiba-tiba di depan ini jalannya sudah buntu, misalkan ini jalannya buntu, sudah mentok, dan kita kepingin mundur, susah kan? Nah, ini kita bisa menggunakan reversing assist seperti ini. Kok nggak bisa sih? Monitor your surrounding, press acceleration. Oke. Jadi kita tinggal serahkan ke mobil ini. Kita cuma perlu mengatur remnya saja. Jadi dia akan menyetir sendiri dan dia akan membantu kita keluar dari gang buntu tadi. Oke. Wah, cukup jauh sih ini. Ini tadi kita coba oke, dan tadi kita coba sekitar 12 meteran ya. Kalau nggak salah ini bisa bacanya sampai 50 meter kalau nggak salah ya. Mungkin ada teman-teman yang tahu, kalian bisa komen-komen di bawah. Yuk sekarang kita lanjut bawa mobil ini jalan. Oke teman-teman, sekarang kita sudah bawa BMW X1 ini keliling. Yang di atas nggak usah dihiraukan karena mataharinya terik banget, jadi kita tutup supaya lebih nyaman. Ini yang pertama-tama yang saya rasakan, ini posisi mengemudinya ini BMW nggak pernah salah sih. Ini enak banget sih. Kalau kalian suka nyetir, ini posisinya top, pokoknya top marko top. Kemudian untuk visibilitas, ini di bagian depan, ini yang saya suka. Pilar A-nya ini meskipun sebetulnya tebal, tapi dia dibuat seperti bentuknya itu nggak ngotak ya, jadi kayak mengerucut seperti segitiga. Ini blind spot sampingnya itu kecil, meskipun spionnya ini masih di mount di pilar A. Terus visibilitas depan, lagi-lagi ini karena sekarang speedometer sudah bentuknya layar seperti ini, jadinya itu dashboardnya itu seperti kesannya itu rendah karena nggak perlu ada rumah-rumahan speedometer. Jadi kita ngelihat ke depannya ini jauh lebih luas, lebih enak. Terus untuk ke belakang sendiri ini agak kecil sih, tapi masih dalam batas toleransi. Visibilitas samping nggak perlu tanyakan, oke. Sudah ada blind spot monitoring yang bisa membantu kita juga. Untuk setir tadi sudah saya bilang bisa diatur tilt maupun teleskopik yang sangat panjang banget. Itu kalian bisa menyesuaikan dengan tinggi badan kalian. Gampang banget mendapatkan posisi mengemudi yang nyaman buat kalian. Terus ini kan mobil 3 silinder ya. Nah ini dari tadi kita coba, kalau kita nggak berakselerasi itu suara 3 silindernya itu nggak kerasa. Bahkan getaran 3 silinder itu cuma kerasa ketika kita menyalakan mesin. Selebihnya ketika idle atau ketika kita berjalan itu nggak terasa, kecuali ketika kita berakselerasi keras. Nah itu baru 3 silindernya keluar. Suara 3 silindernya sedikit terdengar, ada getaran sedikit, tapi untuk suara dan getarannya itu minim sih. Jadi kalau orang yang nggak terlalu peduli mobil itu nggak terlalu kerasa lah. Di depan sini sudah ada jalan yang lurus. Ini oke, setelah kita lewat perempatan, kita mau coba di kecepatan 40, kita mau zigzagin mobil ini. Kita mau lihat ini SUV,
tapi BMW. Jadi pengendaliannya seperti apa? Oke, kita sudah lewat. Kecepatan sudah 40, kita sisakan sedikit. Ini untuk ukuran SUV sih stabil ya. Memang nggak bisa bohong, kalau SUV itu gimana-gimana pasti ada body rollnya. Tapi ini minim banget dan sangat terprediksi. Koreksinya bagus banget. Setirnya juga direct. Jadi kita bisa memprediksi arah mobil dengan tepat. Ini enak banget sih, pengendaliannya jempolan. Terus untuk suara kolong, yang saya rasakan sih ini cukup kedap ya untuk suara kolongnya. Meskipun ada sedikit lah untuk road noise-nya, ada sedikit, tapi masih batas toleransi lah. Ini nyaman banget sih. Ini kita nggak nyalakan audio, ini suara AC bahkan terdengar. Kalau saya bisik-bisik seperti ini pun suara mesin dan suara kolong nggak ganggu sih rasanya. Pasti suara saya masih jelas. Untuk suara samping tadi ada sepeda motor lewat juga, kita lewat gang sempit, ada mobil lewat, motor lewat, itu teredam dengan baik. Bahkan tadi ketika di traffic light kita ada berdekatan dengan Fortuner diesel, itu suaranya juga teredam dengan baik. Kemudian untuk mode berkendara, tadi ada beberapa mode berkendara, personal, sport, efisien. Ini kita juga sudah coba. Jadi untuk efisien ini itu untuk mode irit-iritan, personal seperti mode comfort atau normal, sport ya pastilah itu yang paling bertenaga. Kita juga sudah coba tadi tarikannya, tetap terasa perbedaannya, tapi tidak terlalu signifikan. Jadi untuk mode yang efisien itu tarikannya menurut saya masih oke banget. Jadi nggak lemot seperti kalau kita masukkan mode eco itu kan lemot banget ya. Yang ini enggak sih. Terus untuk radius putar, yang saya rasakan ini radius putarnya oke banget, pendek banget. Biasanya mobil Eropa itu kan agak lebar ya, tapi ini oke banget sih radius putarnya. Oke, kita mau coba sekalian aja kita masukkan ini, kita pakai mode personal sekarang. Kita mau coba mode sport seperti apa rasanya. Mungkin di depan ini kita akan langsung becek aja ya. Ini ada perempatan kosong. Oke, kosong, kita langsung becek. Jadi kalau yang saya rasakan ini turbo lag-nya hampir nggak kerasa ya. Jadi mobilnya langsung nendang aja gitu. Enak banget sih. Apalagi ini transmisinya dual clutch yang pastinya bisa kalian andalkan. Good job buat BMW. Enak banget sih ini. Meskipun tenaganya ini 156 HP, kalau kita bandingkan dengan lawannya yang cuma 1300-an cc, tenaganya lebih besar. Terus kalau kita bandingkan dengan Honda CR-V Turbo 1500 cc sama, tapi tenaganya lebih besar. Tapi menurut saya ini tenaganya sudah lebih dari cukup, rasanya enak banget. Wah. Nah, itu tadi ada proyek pengaspalan jalan. Suaranya teredam dengan baik sih. Biasanya kalau pakai mobil lain itu suaranya udah masuk banget, tapi ini teredam dengan baik. Bantingan suspensinya sendiri ini bisa saya katakan cukup empuk. Kita tadi lewat beberapa polisi tidur, juga ada speed bump. Beda halnya waktu kita nyoba BMW 218i, ketika kita lewat polisi tidur terasa empuk, tapi ketika kita lewat speed bump terasa keras. Beda dengan mobil ini, baik melewati polisi tidur maupun speed bump ini peredamannya baik, bantingannya dewasa, nggak mantul-mantul. Jadi ketika kita lewat polisi tidur sekali pantulan dia sudah kembali ke posisi normal. Enak banget sih. Ini mungkin perbedaannya dengan yang BMW 218i, karena yang ini sudah tidak pakai ban run flat tire. Jadi mungkin ketika melewati speed bump, mobil ini bisa terasa lebih empuk dan lebih nyaman. Oke, mungkin sementara itu aja. Saya mau putar-putar nikmati mobil ini lagi. Nanti kalau ada yang perlu saya tambahkan, bakal saya update lagi. Mungkin terlihat di kamera ini lalu lintasnya agak-agak padat, dan yang saya rasakan bahwa mobil ini gampang banget. Biasanya
Kalau bawa mobil Eropa itu kan kacanya, pilarnya tebel-tebel, kacanya jadi agak kecil. Tapi di BMW ini bawanya gampang sih. Tadi kita lewati berapa mobil itu kayak effortless, jadi nggak perlu ngelipet spion. Terus kita nggak ada kamera 360 juga, tapi masih gampang ngukurnya. Di beberapa mobil sempat saya sampai lipat spion sih. Saya lupa itu mobil, waktu itu bawa mobil apa ya. Itu agak susah ngelihatnya, jadi saya lipat. Tapi BMW ini gampang banget sih. Oke, jadi kalian nggak perlu khawatir meskipun mobil ini nggak dilengkapi kamera 360. Sekeliling terpantau dengan baik. Bagian depan ini kap mesinnya juga masih terlihat meskipun posisi duduk saya sudah cukup rendah. Bukan yang paling rendah tapi cukup rendah. Kalian bisa lihat ini bahu saya hampir sejajar sama bahu pintu. Tapi kap mesinnya masih kelihatan. Semua masih terukur dengan baik. Visibilitasnya oke punya. Ya teman-teman, itu tadi kebersamaan singkat kita dengan BMW X1. Banyak yang saya suka, fitur-fiturnya banyak yang saya suka. Seperti dia wireless chargingnya sudah posisinya enak. Kemudian untuk sekarang ini dia sudah nggak pakai iDrive lagi ya. Jadi kita bisa langsung ke layar dan fiturnya itu banyak banget. Cuma ada yang disayangkan kenapa semua pengaturan itu harus di layar. Kemudian tombol iDrive itu meskipun terlihat rumit, tapi ketika kita sedang mengemudi, kadang itu lebih enak menggunakan tombol iDrive. Kemudian yang saya kurang suka lagi, BMW ini kan biasa terkenal dengan pengendalian pengemudian yang enak. Jadi untuk orang yang suka mengemudi pasti lebih suka BMW dibanding merek sebelah. Tapi sekarang ini tuas transmisi sudah nggak ada, digantikan dengan switch. Oke, digantikan dengan switch mungkin mengikuti perkembangan zaman ya, karena dia model konsol tengahnya itu floating. Oke, enggak apa-apa, tapi paling tidak disediakan pedal shift, sedangkan di X1 yang ini sekarang tidak ada pedal shiftnya. Jadi semua yang saya katakan ini bukan untuk menjelek-jelekan mobil ini ya. Mobil ini fiturnya banyak dan saya banyak yang suka. Seperti tadi ada tombol untuk follow me home dan lain sebagainya. Menurut saya fiturnya ini sudah banyak, cuma mungkin untuk kedepannya minta tolonglah bisa diimprove, mungkin iDrive-nya dikembalikan lagi, kemudian bisa diberikan pedal shift. Kalau menurut teman-teman mobil ini bagaimana? Kalian bisa komen-komen di bawah ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video kita sampai akhir. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau salah perbuatan atau apapun yang kurang berkenan buat kalian. Saya Christian pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya.